Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya masih akan membahas terkait eh, kesesatan ajaran Ba'alawi. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah terkait pernyataan dari Wali Kutub menurut Ba'alawi, yaitu Habib Abu Bakar bin Salim. Ya walaupun kondisi badan saya masih belum fit, masih agak belum sehat, tetapi tidak menyurutkan semangat saya untuk mencerdaskan Muslim di Indonesia. Tapi ya, walaupun kondisi fisik belum waras benar dan belum sehat benar, tapi otak saya tetap waras, tidak terkena doktrin-doktrin sesat dari ajaran Ba'alawi. Bahkan saya adalah termasuk salah satu orang yang menentang ajaran khurafat Ba'alawi. Nah, kali ini yang akan saya bahas itu terkait pernyataan sesat yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Salim. Dan pernyataan ini terdokumentasi dalam kitab-kitab karya Ba'alawi, kemudian dinukil lagi oleh Ba'alawi penerusnya, sehingga pernyataan ini masyhur di kitab-kitab Ba'alawi. Tidak hanya satu kitab saja, tetapi banyak kitab yang memuat pernyataan ini. Nah, yang akan saya baca ini saya mengambil dari kumpulan keramat-keramat Habib Abu Bakar bin Salim yang kemudian dikumpulkan dalam kitab kecil yang bernama Kitab Al-Wuraiqat. Jadi dalam Kitab Al-Wuraiqat ini ada satu pernyataan yang cukup mencengangkan. Bahkan ketika Muhyiddin disodori pernyataan ini pun, saya yakin 1000% tidak akan mampu mencari pembelaan. Paling bisanya ngeles atau melipir-melipir atau muter-muter kayak obat nyamuk. Sekelas Ustadz Ajir Ubaidillah ketika disodori pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim pun saya yakin akan mauquf atau akan muter-muter pembahasannya. Atau sekelas Rumel Abbas yang terkenal muter-muter dalam setiap kali menyanggah pernyataan-pernyataan dari Mukimat, baik dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau dari Mukimat lain. Ini gaya khas Rumel Abbas ini kan muter-muter. Semakin kita menonton channelnya Rumel Abbas, maka semakin kita bingung, dibuat muter-muter. Nah, saya akan tunjukkan redaksinya. Apa yang akan saya baca ini redaksinya saya tampilkan di layar, sehingga penonton pada saat saya membaca pun bisa ikut menyimak dan bisa ikut membaca. Dan sebagai bukti bahwa inilah kesesatan ajaran Ba'alawi, bukan karena saya menebar kebencian atau menebar berita hoax, tetapi ini benar-benar terdokumentasi dalam kitab-kitab Ba'alawi. Dan ini dianggap sebagai kehebatan luar biasa untuk Habib Abu Bakar bin Salim di mata para Ba'alawi dan juga di mata para mukibin-mukibinya. Penonton simak redaksinya. Wa qala radhiyallahu anhu talabtullaha azza wa jalla alla yu'adziba man yaqulu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani wa qabila syafaati walau laqad sabaqatis syafa'atu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakuntu anas syafi'u liqaulihi ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 33. Summa qala hasahu ayyu'adzibahum wa awwaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa akhiruhum ana. Artinya apa?
Artinya Habib Abu Bakar bin Salim berkata, perkataannya gimana? Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak mengadab siapapun orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah mengabulkan permohonanku dan menerima syafaatku. Seandainya bukan karena syafaat telah lebih dulu diberikan kepada Nabi kita Muhammad, niscaya akulah yang akan menjadi pemberi syafaat itu. Nah, di sini kesesatannya luar biasa. Kenapa? Karena Habib Abu Bakar bin Salim ini memohon kepada Allah katanya agar seluruh orang yang mengucapkan atau melafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka tidak diadab oleh Allah. Bahasa tidak diadab oleh Allah ini berarti kan tidak akan pernah merasakan azab neraka. Nah, kesimpulan lain berarti orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini tidak bakal masuk neraka. Nah, permintaan atau permohonan Habib Abu Bakar bin Salim kepada Allah ini ternyata dikabulkan. Bahwa Habib Abu Bakar bin Salim meminta agar Allah tidak mengadab kepada seluruh orang yang melafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian bahwa Habib Abu Bakar bin Salim pun katanya adalah orang yang bisa memberi syafaat atau orang yang diberi mandat untuk memberi syafaat kepada muslim lain. Redaksi ini adalah redaksi yang sesat. Kenapa saya sebutkan sesat? Jika pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini bisa dibenarkan bahwa siapapun yang melafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jaminan tidak diazab, maka kita tidak perlu sholat, kita tidak perlu zakat, kita tidak perlu puasa, kita tidak perlu melakukan haji, dan kita tidak perlu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah. Cukup mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jaminan masuk surga. Maka kita bisa menengok banyak kan kabib-kabib yang tidak sholat. Karena apa? Ya karena prinsipnya sudah melafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jaminan masuk surga berkat doa dari Habib Abu Bakar bin Salim yang kemudian doanya diijabah oleh Allah katanya. Ini ajaran apa? Para mukibin, para dedengkot mukibin, ayo direspon pernyataan ini. Kita lihat kembali redaksinya. Redaksinya sangat jelas. Bahwa waqala radhiyallahu anhu Tolabtullaha azza wa jalla ala yu'adziba man yaqulu. Di sini memakai lafaz yaqulu. Jadi bahwa Habib Abu Bakar bin Salim ini memohon kepada Allah agar tidak mengadab kepada siapapun orang yang mengucapkan, hanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja, ini tidak diadab Allah. Kesimpulannya tidak bakal masuk neraka alias wajib masuk surga karena tidak akan diadab Allah. Nah, redaksinya kan maniyakulu, orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja ini tidak masuk neraka. Berarti kan sudah cukup kita mengucapkan lafaz itu saja tanpa melakukan perintah-perintah Allah yang lain dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang lain. Nah, sementara ajaran Islam tidak seperti itu. Di samping kita wajib bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah pintu agar segala amal baik kita diterima oleh Allah. Ya, pintunya adalah kalimat syahadat. Tapi tidak untuk Ba'alawi. Cukup mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja jaminan masuk surga, tidak bakal masuk neraka karena terbebaskan azab dari Allah berkat doa Habib Abu Bakar bin Salim. Yang saya heran kok tahu ya
Artinya Habib Abu Bakar bin Salim kok tahu bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan Habib Abu Bakar bin Salim itu diberi mandat sebagai orang yang bisa memberi syafaat kepada muslim lain. Ya ini kan kesesatan yang nyata. Kemudian yang tidak kalah sesat lagi adalah pernyataan berikutnya. Seandainya bukan karena syafaat telah lebih dulu diberikan kepada Nabi kita Muhammad, niscaya akulah yang akan menjadi pemberi syafaat itu. Jadi bahasa semacam ini kita bisa lihat redaksinya. Seakan-akan orang yang paling berhak mampu memberi syafaat kepada seluruh muslim di dunia adalah Habib Abu Bakar bin Salim. Cuma karena syafaat itu telah lebih dulu diberikan kepada Nabi Muhammad. Andaikan tidak didahului oleh Nabi Muhammad, maka Habib Abu Bakar bin Salim lah orang yang paling pantas untuk memberi syafaat kepada seluruh muslim di dunia. Ini pernyataan ajaran apa? Wong Nabi yang 25, Nabi Rasul yang 25 saja tidak diberi kemampuan atau tidak diberi tugas khusus seperti halnya Rasulullah. Hanya Rasulullah yang diberi tugas khusus oleh Allah agar nanti bisa memberi syafaat kepada umatnya. Ini Rasulullah saja loh. Bahkan nabi-nabi yang lain itu minder, merasa malu kepada Allah. Masing-masing menyerahkan agar Rasulullah lah yang berhak memintakan syafaat kepada seluruh umat. Tapi tidak, Habib Abu Bakar bin Salim ini begitu sombongnya. Kalau bukan karena didahului bahwa syafaat itu telah diberikan kepada Nabi Muhammad, niscaya akulah orang yang paling layak memberi syafaat kepada seluruh umat di dunia. Nah ini pernyataan ajaran apa? Saya tanya, Gembong Mukibin atau Mukibin yang lain, silahkan respon pernyataan ini. Berani mengucapkan, aku ini pantas loh memberi syafaat. Kalau bukan syafaat itu telah lebih dulu diberikan kepada Muhammad, akulah orang yang paling pantas memberi syafaat itu. Ini pernyataan semacam ini dasarnya dari mana Habib Abu Bakar bin Salim? Iya kan? Tidak ada dasar sama sekali, tetapi berani mengklaim bahwa dirinya itu sekelas Rasulullah. Ya, sekelas Rasulullah. Di saat nabi-nabi yang lain saja minder memberikan syafaat kepada seluruh umat, Nabi Muhammad lah orang yang paling pantas untuk memintakan syafaat kepada Allah untuk umat-umat Nabi Muhammad atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain minder loh. Nah, tapi Habib Abu Bakar bin Salim ini dengan sombongnya mengatakan, kalau bukan karena syafaat itu telah lebih dulu diberikan kepada Muhammad, niscaya akulah orang yang paling pantas memberikan syafaat itu. Berarti mensejajarkan dirinya dengan Rasulullah. Nah, orang yang berani mensejajarkan dirinya dengan Rasulullah adalah kesombongan yang nyata dan kesesatan yang nyata. Dan kesesatan ini tidak bisa dibela loh. Kalau Muhyiddin masih mau mencoba membela, silahkan dibela. Dengan dasar apa? Dan tunjukkan dasar untuk membenarkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini. Dan pernyataan ini tentu sudah ada dalam 455 membongkar ajaran khurafat Ba'alawi yang diterbitkan oleh Gus Aziz Jazuli dan juga Kiai Haji KRT Nur Ihya. Silahkan dibantah pernyataan ini. Ini adalah salah satu khurafat Ba'alawi yang masuk dalam buku membongkar ajaran khurafat Ba'alawi yang ditulis oleh Gus Aziz Jazuli dan juga KRT Nur Ihya. Jika mampu untuk membela, belalah. Untuk seluruh muhibbin, baik muhibbin dari kalangan pesantren, artinya muhibbin pemangku pesantren besar, tidak masalah, belalah. Atau gus-gus dari pondok pesantren besar, jika mampu membela pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini, belalah. Jika kalian sanggup menyodorkan satu argumen, satu dalil yang membuat saya paham, saya taslim, maka sejak Anda mengeluarkan argumen tersebut, saya akan menjadi muhibbin Ba'alawi. Tapi jika kalian semua mauquf dan tidak sanggup membenarkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim,
Kenapa kalian semua diam? Kenapa kalian semua melindungi ajaran-ajaran khurafat Ba'alawi? Seakan-akan kalian-kalian semua ini membenarkan ajaran khurafat-khurafat Ba'alawi. Nah ini tidak netralnya kalian-kalian semua, hai para muhibbin, itu di sini. Ketika melihat ajaran-ajaran sesat Ba'alawi, kalian diam. Nasab Ba'alawi diisbat cukup hanya husnudon saja. Sementara zaman sudah semakin canggih. Ada tes DNA, ilmu genetika, yang dalam hal ini tidak bisa dibohongi lagi. Jadi pernyataan Abu Bakar bin Salim ini sangat sesat ya. Sangat sesat. Berani mensejajarkan dirinya dengan Rasulullah. Bahkan dalam kitab Al-Muraiqat ini mencoba menguatkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim dengan surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi ayat tersebut antanya itu hanya untuk Rasulullah, itu anta yang artinya kamu, di mana dalam suatu wilayah di situ ada Rasulullah, maka umat di situ itu akan diampuni dosanya oleh Allah, tidak diadab oleh Allah. Anta di situ, antanya adalah untuk Muhammad saja. Jadi jangan mencoba-coba Habib Abu Bakar bin Salim memasukkan namanya ke dalam lafaz anta dalam ayat wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Karena angta di situ hanya untuk Rasulullah. Nah di sini kan di samping membuat ajaran sesat, berani mempermainkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang semestinya hanya untuk Rasulullah, tetapi diplesetkan seakan-akan Habib Abu Bakar bin Salim itu masuk dalam ayat 33 surat Al-Anfal. Nah ini kan sudah tidak takut dosa menurut saya. Orang Ba'alawi demi untuk mencapai hajat nafsunya ini sudah tidak takut dosa. Al-Quran saja dipelintir tafsirnya. Al-Quran saja dipermainkan. Rasulullah juga dijadikan permainan saja untuk klan-klan Ba'alawi. Nah ajaran yang semacam ini, orang-orang yang modal begini, kok ngaku keturunan Rasulullah? Masih banyak yang percaya di Indonesia ini. Kalau orang awam yang percaya, saya sih maklum-maklum saja, namanya juga orang awam. Lah yang percaya itu kiai, ustadz, gus, bahkan kiai-kiai pemangku pesantren besar masih percaya. Kan jiwa keilmiahannya itu di mana? Atau gelar Anda sebagai seorang ulama yang seharusnya menilai suatu perkara atau menilai suatu persoalan itu harus berdasarkan kajian ilmu, sementara kalian hanya modal husnudon untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Nah ini kan mengerikan. Orang yang disebut ulama tapi keulamaannya tidak dipakai. Nah, sekali lagi pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak bakal diazab oleh Allah karena berkat doa Habib Abu Bakar bin Salim. Ini pernyataan yang sesat. Karena kalau kita mengikuti pernyataan ini berarti cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa perlu sholat, tanpa perlu zakat, tanpa perlu puasa, haji, bahkan meninggalkan larangan-larangan Allah dan melakukan perintah-perintah Allah yang lain. Ini dirasa tidak perlu lagi. Cukup melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai jaminan masuk surga. Nah ini pernyataan sesat. Kemudian yang kedua, bahwa Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan kalau syafaat itu tidak lebih dulu diberikan kepada Muhammad, niscaya akulah orang yang paling pantas memberi syafaat itu. Nah, disitulah keberanian sekaligus kesombongan Habib Abu Bakar bin Salim tampak nyata. Yang kayak gini disebut wali kutub, yang kayak gini disebut waliullah. Padahal waliullah itu identik dengan ketawaduan. Waliullah itu identik dengan kerendah hatian, bukan kesombongan.
yang model sombong kayak gini kok disebut wali, apalagi wali kutub, ya maaf saja. Otak waras saya ini tidak bisa menerima. Ya entah otak-otak yang masih belum waras tentu ya akan oke-oke saja. Tapi otak waras saya sangat menolak. Karena wali itu semakin orang itu wali, maka semakin jiwa hambanya itu tinggi. Lah kok semakin wali semakin jiwa hambanya hilang, bahkan merasa sebagai Tuhan atau mensejajarkan dirinya selevel Rasulullah, ya ini walius syaiton bukan waliullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa kesimpulannya siapapun muhibin, saya tidak memandang apakah Ustadz, Agus atau Kiai yang sanggup membela pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini, silahkan dibela dengan argumen yang jelas. Dan ini ada atau masuk dalam buku Gus Ayes Jazuli, Membongkar Ajaran Khurafat Ba'alawi. Jika kalian mampu menjawab satu khurafat ini saja, saya taslim dan saya akan menjadi muhibin Ba'alawi. Tapi jika kalian tidak sanggup menjawab pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim berdasarkan dalil-dalil yang nyata, maka saya bertanya kepada kalian semua, kenapa sampai sekarang masih kekeh, masih egonya tinggi, masih membela Ba'alawi sebagai cucu Rasul dan menutupi ajaran-ajaran sesat Ba'alawi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.